Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita ada di mata kuliah Sistem Informasi Geografis, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang SIG dalam keilmuan geografi. Nah, mungkin kita awali tentang tiga konsep utama dalam geografi yang wajib dipelajari oleh seorang geograf, yaitu wilayahan, lingkungan, dan pangan. Nah, kemudian aplikasi atau penerapan SIG ini kebanyakan terletak atau termasuk dalam konsep keruangan. Jadi dalam tiga konsep utama tersebut, dalam beberapa dekade terakhir, pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam tiga konsep utama tersebut pastinya semakin berkembang, kan, berubah-ubah gitu. Tergantung atau perubahan tersebut tergantung dengan perbedaan konsep sains di dunia. Kemudian dari ketiga konsep utama yang wajib dipelajari oleh seorang geograf tersebut, para ahli sering mengklasifikasikan conception atau konsep tersebut ke dalam dua konsep utama, yaitu geografi sebagai spatial science dan geografi sebagai sosial teori atau teori sosial. Nah, kemudian SIG ini dimasukkan ke dalam geografi sebagai spatial science atau science spasial, ya. Walaupun pada perkembangannya nanti geografi sebagai sosial teori ini juga akan termasuk, ya, karena kan sebuah kehidupan sosial atau geografi sosial itu tidak bisa kita hindarkan atau tidak bisa kita nafikan, kita keluarkan seolah-olah kita hanya mempelajari sebuah sains atau spatial science saja gitu. Karena kan salah satu keunggulan geografi itu sendiri sering disebut sebagai mother of science karena kita bisa mengincorporate menggabungkan antara sains dan sosial gitu, atau sains artinya alam, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial. Kemudian lanjut. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan geographic atau geospatial information? Nah, perlu kita garis bawahi bahwa geografik atau geospatial itu bisa dikatakan sinonimus, ya, atau sama saja gitu. Nah, kemudian informasi apa yang ada dalam sistem informasi geografis? Nah, informasi yang termasuk ke dalam sistem informasi geografis yaitu adalah tentang sebuah tempat di atas permukaan bumi, informasi tentang sebuah tempat atau sebuah lokasi di atas permukaan bumi, yang di dalamnya ada keterangan apa dan di mana dan kapan. Jadi jangan kita melupakan when-nya gitu atau time-nya, kapan fenomena tersebut terjadi. Nah, kemudian sering juga terjadi kebingungan misalkan antara SIG sebagai sistem informasi geografis dan SIG sebagai sains informasi geografis, karena ada S di sini yang bisa diartikan
berbagai macam dalam singkatan SIG ini. SIG S-nya itu sebagai sistem, ataupun sebagai science, atau sebagai studies ya. Kemudian apa perbedaan S tersebut? Perbedaan antara sistem, science, dan studies. Jadi mata kuliah kita pada kesempatan kali ini adalah sistem informasi geografis, artinya kita menggunakan atau kita S di sini adalah sistem. Sistem ini artinya adalah sebuah teknologi. Kalau S di sini adalah science, science itu adalah konsep dan teori. Kemudian kalau studies, dia sosial teks sosial. Nah, untuk lebih jelasnya, jadi terminologi atau pengertian systems dan science kan sistem dalam atau S dalam SIG ini, kalau kita menggunakan sistem, yaitu adalah teknologi untuk pengambilan atau untuk manajemen data spasial. Jadi di dalamnya ada alat-alat atau tool yang bisa mengcapture, menyimpan, menganalisa, dan memanage, kemudian bisa kita presentasikan ke dalam sebuah peta yang di dalamnya ada informasi lokasi atau informasi koordinat. Nah, apabila S ini adalah science, kalau science dia dia adalah sebuah teori dan konsep yang dibalik teknologi tersebut gitu. Jadi teori dan konsep dibalik teknologi yang ada di dalam sistem informasi geografis. Jadi sains ini dia mengenalkan secara mengenalkan teori dan konsep di balik sebuah teknologi sistem informasi geografis tersebut. Jadi nanti ataupun untuk kedepannya kita bedakan antara SIG dan SAIG. SIG ini adalah sistem informasi geografis dan SAIG adalah science informasi geografis. Jadi kedepannya di mata kuliah kali ini kita akan lebih membahas tentang teknologi informasi geografis gitu. Karena mata kuliah ini adalah sistem informasi geografis, bukan sains informasi geografis. Nah, lanjut. Nah, kemudian secara terminologi atau secara harfiah, apa sih itu sistem? Nah, jadi agar pemahaman kita lebih bisa memahami lagi, kita harus tahu dulu definisi sistem itu apa. Jadi sistem ini kan adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, itu adalah definisi sistem yang tidak spesifik tentang informasi geografis. Nah, kemudian di dalam singkatan SIG ini juga kan ada informasi. Informasi apa saja sih yang ada di dalam SIG itu? Nah, informasi tentang informasi yang ada di dalam SIG ini adalah informasi tentang sebuah lokasi di atas permukaan bumi. Nah, kemudian lokasi tersebut atau informasi tersebut itu disimpan ke dalam namanya atribut. Atribut ini bisa kita definisikan sebagai deskripsi informasi tentang lokasi di atas permukaan bumi tersebut. Nah, kemudian apa yang membedakan sistem informasi dan sistem informasi geografis? Jadi di luar sana kan banyak ya, bahkan ada mata kuliahnya sendiri atau jurusannya sendiri, jurusan tentang sistem informasi. Namun apa yang membedakan antara sistem informasi dan sistem informasi geografis? Nah, keunggulan sistem informasi geografis dibanding sistem informasi saja itu adalah terletak di kata geografis itu sendiri, yang artinya geografis itu sendiri dia memiliki referensi spasial.
referensi spasial ini artinya dia memiliki koordinat ya, seperti itu. Nah, kemudian dengan kata lain, sistem informasi geografis ini bisa kita samakan atau bisa kita definisikan sebagai digitizing our world. Jadi bagaimana kita mendigitalisasi tentang dunia kita atau permukaan bumi kita. Nah, itu tadi ya. Jadi ada dua tipe informasi yang ada di dalam SIG, yaitu yang pertama lokasi, dan lokasi yang bentuknya koordinat, dan kemudian ada yang dinamakan atribut atau deskripsi informasi tersebut dalam bisa bentuk data tabular atau misalkan data tabel gitu, yang bisa diolah dalam software sistem informasi geografis. Kemudian ya ini contohnya, misalkan kita ingin memasukkan data sebuah pohon ke dalam software SIG gitu ya, kita harus tahu dulu lokasi pohon tersebut ada di mana yang disajikan dalam bentuk koordinat. Nah, kemudian kita juga bisa memasukkan atribut information atau deskripsi informasi tentang pohon tersebut. Misalkan spesiesnya apa, tingginya berapa, dan umurnya berapa. Nah, jadi dengan kata lain, sistem informasi geografis juga bisa kita katakan sebagai simplifikasi fenomena-fenomena geografis dalam bentuk digital gitu. Karena kan kalau kita mencoba untuk memodelkan permukaan bumi secara terperinci dan detail, tentunya hal tersebut sangat sulit ya. Sehingga bagaimana caranya pemahaman kita tentang permukaan bumi ini menjadi lebih baik, artinya kompleksitas fenomena-fenomena geografis tersebut kita simplifikasi, kemudian kita masukkan ke dalam software SIG dalam bentuk digital. Nah, sehingga untuk menyimpan informasi lokasi dan atribut tersebut, kita membutuhkan yang dinamakan dengan sistem informasi geografis. Nah, kemudian ini udah ya. Nah, jadi secara definisi, sistem informasi geografis adalah sebuah sistem yang terintegrasi, yang terdiri dari komponen-komponen yang memberikan informasi tentang keadaan bumi yang sudah terabstraksi dan tersimplifikasi ke dalam bentuk digital, yaitu spasial dan non-spasial. Jadi itu tadi ya, kalau sebuah sistem kalau secara definisi sebuah sistem adalah sebuah komponen-komponen atau elemen-elemen yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam sistem informasi geografis ini, informasi yang kita hubungkan satu sama lain tersebut dengan komponen-komponen yang lainnya tentunya adalah informasi tentang lokasi dan informasi tentang atribut yang sudah terabstraksi dan tersimplifikasi ke dalam bentuk digital. Tentunya untuk mengolah informasi keadaan bumi tersebut yang sudah tersimplifikasi dan terabstraksi tersebut, tentunya kita harus menggunakan software dan hardware yang spesifik gitu. Kemudian kita perkuat dengan expert judgment atau pendapat ahli yang terdiri dari GIS user atau pengguna SIG atau analis sistem informasi geografis, sehingga kita bisa mencapai tujuan. Jadi tujuannya itu bisa menghasilkan solusi dari masalah-masalah spasial, ataupun misalkan tujuan kita untuk sebagai salah satu
referensi dalam pengambilan kebijakan-kebijakan atau misalkan pembuatan peraturan-peraturan. Nah, kemudian ada beberapa ahli juga yang mendefinisikan SIG, Sistem Informasi Geografis. Salah satunya adalah dari Borough dan McDonald. Jadi SIG atau GIS ini suatu rangkaian tool yang powerful untuk mengumpulkan, menyimpan, mendapatkan kembali dan mentransformasikan dan menampilkan data spasial dari dunia nyata untuk kepentingan tertentu. Kemudian ada juga definisi SIG yang menyebutkan SIG adalah tool yang dapat memproses data spasial menjadi informasi dan digunakan kembali untuk membuat atau mengambil keputusan pada suatu bagian bumi. Jadi kata kuncinya tadi ya, kata kunci dalam definisi SIG ini yaitu ada sebuah rangkaian tool atau komponen-komponen dan elemen-elemen yang saling berkaitan untuk memproses data spasial ataupun untuk memproses informasi yang tentunya harus diakhiri dengan tujuan yang spesifik gitu, yang jelas, bisa untuk membuat atau mengambil kebijakan, kemudian ataupun misalkan untuk sebuah penelitian. Dan tentunya di dalamnya juga ada sebuah kata kunci yaitu pada suatu bagian bumi. Artinya kita tidak boleh tidak menampilkan informasi lokasi, karena dalam sistem informasi geografis ini ada kata geografis yang artinya dia bisa menyimpan data lokasi yang spesifik tentang fenomena tersebut, fenomena di atas permukaan bumi tersebut. Nah, kemudian ada juga yang mendefinisikan sistem informasi geografis adalah sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data yang memiliki referensi geografis atau data geospasial. Tujuannya untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. Kemudian menurut Esri sendiri, SIG adalah sebuah kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, dan personil, atau bisa kita katakan pendapat ahli gitu ya, yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang memiliki referensi geografis. Kemudian, nah itu tadi dalam beberapa slide tadi kan kita sering membahas tentang komponen atau elemen-elemen. Nah, komponen-komponen apa saja sih yang ada di dalam SIG tersebut gitu ya. Nah, tentunya komponen SIG itu sendiri terdiri dari database atau data atau informasi, kemudian software, perangkat lunak, kemudian hardware-nya, kemudian network atau internet, kemudian manajemen prosedur atau metode, dan terakhir manusia gitu ya tentunya. Karena tentunya kita tidak bisa tidak melibatkan manusia dalam proses pengambilan keputusan dengan menggunakan teknologi sistem informasi geografis tersebut. Ya walaupun saat ini mungkin secara teknisnya dengan sering berkembangnya teknologi AI, Artificial Intelligence, tentunya ada berbagai tahapan dalam SIG ini yang bisa dibantu oleh AI, namun ujung-ujungnya dalam pengambilan keputusan tersebut karena berhubungan dengan manusia, tentunya manusia itu sendirilah yang akan mengambil kesimpulannya atau keputusannya atau tujuan akhirnya tersebut gitu.
lanjut. Kemudian, nah itu tadi dalam Geographic Information System atau sistem informasi geografis, tadi kan salah satu komponennya itu adalah software atau perangkat lunak. Nah, salah satu software perangkat lunak yang paling umum digunakan atau paling banyak digunakan saat ini adalah ArcGIS ya. Nah, dia adalah salah satu bentuk komponen, salah satu bentuk komponen sistem informasi geografis yang bisa membuat, mengelola, menganalisa, memanipulasi, dan tentunya memvisualisasikan informasi-informasi geografis tersebut dalam bentuk, bisa dalam bentuk peta, data digital, ataupun tabular, kesimpulan tabular atau tabel gitu ya. Nah, namun tentunya walaupun peta adalah inti dari GIS atau SIG, tetapi SIG atau GIS ini lebih daripada sebuah peta gitu. Lebih dari sebuah peta yang di-print dalam 2 dimensi, kemudian dibagikan kepada user gitu. Karena SIG ini itu tadi ya, kita bisa mengelola, menganalisa, memanipulasi data-data atau informasi-informasi geospasial, bukan hanya hasilnya dalam bentuk peta gitu ya. Produknya bisa data digital, bisa tabel, atau bisa laporan gitu ya. Gitu. Jadi ya perlu kita garis bawahi, peta adalah inti dari SIG, tetapi SIG ini lebih dari sekedar sebuah peta gitu. Itu ya. Kemudian ini adalah contoh-contoh penerapan SIG atau GIS dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan mungkin dalam keseharian teman-teman semua sering menggunakan Google Maps gitu ya. Nah, itu adalah salah satu penerapan SIG dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalkan ketika kita ingin menuju sebuah tempat, dari tempat A ke tempat B, kita bisa menggunakan Google Maps gitu ya. Nah, si Google Maps ini dia akan mencari rute paling cepat, rute paling pendek, yang tidak macet dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu bentuk penerapan SIG dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga misalkan bisa menggunakan mungkin Google Maps juga bisa, ataupun misalkan ada aplikasi-aplikasi Android lainnya yang khusus untuk pemetaan atau survei gitu ya. Kalau bisa saya contohkan, misalkan ada Locus Map, kemudian ada Carry Map gitu. Nah, dia bisa membantu ataupun bisa kita gunakan untuk, misalkan contoh di sini adalah untuk memetakan toko-toko yang terdekat dari tempat kita gitu. Nah, itu salah satu penerapan GIS atau SIG dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian tentunya sejak kapan SIG ini mulai digunakan oleh para geograf gitu. Kita harus melihat sejarah singkat SIG itu sendiri. Nah, sejarah singkat SIG atau sistem informasi geografis diawali dari, karena salah satu komponen SIG ini adalah hardware atau komputer. Tentunya ketika komputer elektronik muncul, kemudian teknologi komputasi semakin berkembang gitu ya, sehingga ternyata komputer ini juga bisa digunakan untuk keilmuan yang lain, misalnya dalam hal ini adalah geografi. Nah, ketika komputer elektronik generasi pertama telah dapat memproses data statistik kepemerintahan seperti yang terjadi di Amerika Serikat tahun 1952. Nah, kemudian pada komputer generasi kedua
para ahli meteorologi, geologi, dan geofisika mulai menggunakan perangkat ini untuk membuat peta. Pada awalnya kualitasnya buruk karena mesin-mesin gambar otomatis belum dikembangkan pada saat itu. Pengembangan keputusan baik di institusi swasta maupun di kalangan pemerintahan sering didasarkan pada analisa berbagai data geografi. Data statistik ini juga mencakup demographic trends, variasi cost of living, distribusi sumber daya alam, kekayaan dan kepentingan sosial, serta demografi tenaga kerja. Nah, kemudian setelah komputer generasi pertama muncul, ada yang dinamakan seorang gitu ya, yang dinamakan bapak dari SIG atau Father of GIS. Dia adalah Roger Tomlinson dari orang Kanada. Nah, setelah pada tahun 1952 komputer sudah bisa memproses statistik, pada tahun 1963 SIG Kanada atau CGIS, Canadian GIS, mulai beroperasi dan kemudian menjadi SIG sesungguhnya yang pertama di dunia. Dan tokohnya itu adalah Roger Tomlinson, merintis pekerjaan untuk memulai, merencanakan, dan mengembangkan the Canada Geographic Information System. Setelah istilah sistem informasi geografis ini dicetuskan oleh General Assembly of International Geographical Union di Ottawa, Kanada pada tahun 1967. Kemudian perkembangan GIS ini semakin berkembang dari tahun ke tahun. Dari tahun tadi 1963 berkembang di Kanada, dan kemudian pada tahun 1964 di Northwestern University Howard Fisher menciptakan salah satu program perangkat lunak pemetaan komputer pertama yang dikenal dengan CMAP. Lanjut pada tahun 1965 ia mendirikan Harvard Laboratory for Computer Graphics. Dia orang Amerika ya, dari Kanada, dimulai di Kanada kemudian berkembang di Amerika. Nah, kemudian beberapa perangkat lunak pembuatan peta komputer pertama dibuat dan disempurnakan di lab tersebut dan juga menjadi pusat penelitian untuk analisis spasial dan visualisasi. Banyak konsep awal untuk GIS atau SIG ini dan aplikasinya disusun di lab ini oleh ahli geografi, perencana, ilmuwan komputer, dan lain-lain yang berbakat dari berbagai bidang. Nah, kemudian pada tahun 1969 Jack Tangermont dan istrinya Laura yang merupakan anggota Harvard Lab mendirikan Environmental System Research Institute atau disingkat ESRI. Nah, si ESRI ini dia yang menciptakan dan mengembangkan software ArcGIS deh yang sering ya. Awalnya ESRI adalah sebuah perusahaan konsultan pemetaan komputer dan analisis spasial untuk membantu perencana penggunaan lahan dan manajer sumber daya lahan membuat keputusan berdasarkan informasi spasial. Kemudian karena dirasa kinerja perusahaan penunjukan menilai bahwa GIS dapat diandalkan untuk memecahkan masalah spasial, ESRI kemudian mengembangkan banyak metode pemetaan GIS dan analisis spasial yang sekarang digunakan. Hasil ini menghasilkan minat yang lebih luas pada perangkat lunak ESRI dan alur kerja yang sekarang menjadi standar untuk GIS atau SIG, Sistem Informasi Geografis. Nah, kemudian setelah ESRI semakin berkembang, ESRI menjadi komersial. Ketika komputerisasi menjadi lebih kuat, ESRI meningkatkan kinerja perangkat lunaknya. Produknya itu salah satunya adalah ArcGIS itu tadi ya. Kemudian bekerja pada proyek-proyek yang memecahkan masalah dunia nyata, memimpin perusahaan untuk berinovasi dan mengembangkan alat
dan pendekatan JIS yang kuat yang dapat digunakan secara luas. Karya Esri mendapat pengakuan dari komunitas akademik sebagai cara baru dalam melakukan analisis dan perencanaan spasial. Karena perlu menganalisis peningkatan jumlah proyek secara lebih efektif, Esri mengembangkan ArcInfo, produk JIS komersial pertama mereka. Teknologi ini dirilis pada tahun 1981 dan memulai evolusi Esri menjadi perusahaan perangkat lunak. Nah, kemudian dari produk pertama mereka yaitu ArcInfo, sekarang yang banyak dikenal itu adalah ArcMap. Nah, jadi walaupun Esri ini adalah salah satu leading atau pemimpin pengembang perangkat lunak untuk JIS atau SIG, tentunya software-software SIG ini bukan hanya dari Esri ya, ada juga yang dinamakan dengan QGIS, kemudian ada yang dinamakan dengan Mavinfo dan lain-lain gitu. Namun karena Esri yang pertama, tentunya Esri yang paling banyak dikenal dan paling banyak digunakan untuk saat ini, walaupun ketika kita ingin mendapatkan lisensi komersialnya harganya cukup mahal ya kalau misalkan untuk memakai software aslinya. Namun ya mungkin ada salah satu ya salah satu trik mereka juga gitu ya, walaupun harga mahal tapi entah kenapa software mereka itu mudah diretas gitu, sehingga sekarang ini banyak beredar istilahnya crackan dari software mereka gitu. Crack ini artinya yang tidak resmi lah, tidak berbayar. Nah, kemudian setelah tadi kita membahas tentang sejarah SIG, nah sekarang kita kita akan membahas tentang SIG hari ini. Jadi SIG memberikan orang kemampuan untuk membuat peta digital mereka sendiri untuk membantu memecahkan masalah dunia nyata. Dan juga SIG juga telah berkembang menjadi sarana untuk berbagi data dan berkolaborasi, karena tadi ya salah satu komponen SIG juga adalah internet, sehingga dengan adanya internet kita bisa berkolaborasi dengan user-user SIG yang lain di seluruh dunia. Lalu database SIG di seluruh dunia terus berkembang, saling melengkapi dan dapat diterapkan pada banyak disiplin keilmuan. Saat ini ribuan organisasi berbagai pekerjaan mereka membuat peta digital setiap hari untuk menceritakan cerita, kisah, mengungkapkan pola, tren, dan hubungan tentang segala hal. Nah, tentunya di masa depan harapannya ataupun saat ini sudah mulai berkembang juga sih, dengan berkembangannya wave atau cloud computing dan integrasi dengan informasi real time melalui Internet of Things. JIS atau SIG telah menjadi platform yang relevan dengan hampir setiap kegiatan manusia. Ketika dunia kita menghadapi masalah dari populasi manusia yang terus berkembang, kerusakan lingkungan, dan polusi, SIG diharapkan akan memainkan peran yang semakin penting dalam bagaimana kita memahami dan mengatasi masalah ini, dan bisa menyediakan sarana untuk mengkomunikasikan solusi menggunakan bahasa dalam tanda kutip pemetaan. Nah, jadi mungkin itu saja ya untuk hari ini tentang SIG dalam keilmuan geografi. Nantinya mungkin ada tugas untuk kalian di mata kuliah SIG ini untuk pertemuan di minggu depan. Tugasnya, silakan teman-teman mencari software SIG yang sering digunakan di dunia SIG dan berikan deskripsi fungsi utama software tersebut. Jadi minimal 5 software ya, kalian harus tahu gitu. Kemudian yang kedua adalah jelaskan pemanfaatan SIG dalam kehidupan sehari-hari, minimal 5 lah contohnya dan contoh pemanfaatannya. Nah, mungkin untuk selanjutnya tugas tersebut untuk lebih detailnya nanti akan disampaikan di WhatsApp grup ya. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari pada
kesempatan kali ini, di video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan orang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.